Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 15 April 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kapolsek Pangandaran, Polres Pangandaran, Polda Jawa Barat melaksanakan pengamanan dengan sepatu roda. Ini dilakukan demi memastikan keamanan wisatawan di Pantai Pangandaran. Polres Jombang berhasil amankan 7 pelaku penyerangan yang berstatus buron setelah 2 pekan. Polres Rotendao, Polda Nusa Tenggara Timur kini menyediakan layanan call center 110 yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri peresmian Gold Coast International Ferry Terminal di Bengkong, Batam, Senin 14 April 2025. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergitas antara lembaga dalam pengecekan tindak pidana perdagangan orang dan pengiriman PMI ilegal. Peresmian Gold Coast International Ferry Terminal dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 April 2025. Dalam momentum ini, Kapolri mengapresiasi hadirnya pelabuhan baru ini sebagai bentuk optimisme investasi di Batam. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Namun Kapolri juga mengingatkan potensi penyelundupan tenaga kerja ilegal, termasuk juga perdagangan orang, yang mana ini bisa terjadi melalui pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus. Yang tentunya kami pesankan karena di sini menjadi titik terakhir yang dekat dengan negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, yang tentunya kita tahu bersama bahwa saat ini juga kita harus terus mengawasi potensi penyelundupan manusia atau kalau di kepolisian biasa dikenal dengan TPPO, karena kita ingin bahwa tenaga kerja yang berangkat ini betul-betul dibekali dengan administrasi yang cukup, kemampuan yang cukup, sehingga kemudian pada saat berangkat juga ini bisa mendapatkan ruang kerja dan kemudian gaji yang sesuai dan tidak menjadi korban oknum-oknum mafia. Oleh karena tadi kita pesankan kepada seluruh petugas untuk betul-betul mengawasi, untuk menjaga masyarakat kita jangan menjadi korban mafia yang kemudian nanti tentunya ini akan merugikan warga negara kita yang tentunya harus selalu kita lindungi. Oleh karena itu, karena di sini banyak sekali pintu-pintu yang bisa dilewati, saya minta pada seluruh anggota, seluruh jajaran untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait agar terkait dengan masalah potensi penyelundupan manusia, terkait juga potensi penyelundupan narkoba dan juga hal-hal lain, karena wilayah di sini cukup luas, pantainya, lautnya 96% tadi disampaikan, sehingga tentunya seluruh personel dan stakeholder terkait awasi jangan sampai ada potensi-potensi pidana, potensi-potensi pelanggaran yang akan merugikan masyarakat, merugikan bangsa Indonesia. Dan tentunya kita terus dukung investasi yang ada dan Polri siap mengamankan dan mengawal program-program investasi yang dilaksanakan di Batam dan Kepri pada umumnya.
Peran aktif dalam perekonomian ini sebagai wujud komitmen Polri mendukung kemajuan ekonomi nasional sehingga dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Pengungkapan ini berhasil dilakukan setelah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang haram ini terlibat kecelakaan saat pengejaran. Berdasarkan informasi terkait adanya pengiriman narkotika jenis sabu ke wilayahan Aceh melalui perairan Selat Malaka, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan upaya penggagalan pengiriman barang haram tersebut. Peredaran sabu jaringan internasional ini berhasil digagalkan oleh Tim 1 Satgas NIC Subdit 3 di Tibit Narkoba Bareskrim Polri bekerja sama dengan Ditjen Bea Cukai RI. Setelah kendaraan yang dicurigai membawa paket sabu mengalami kecelakaan akibat kejar-kejaran dengan petugas pada hari Selasa 8 April 2025 di wilayah Biren, Aceh. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, petugas berhasil menemukan sebanyak 10 karung berisi 192 bungkus dengan berat total sebanyak 192 kg sabu dari dalam mobil tersebut dan melakukan interogasi di tempat terhadap pengemudi mobil. Dari hasil interogasi yang dilakukan di tempat kejadian, diketahui pengemudi mobil berinisial M berusia 36 tahun ini berperan sebagai kurir darat yang mendapat perintah dari R untuk menerima paket sabu. Dari hasil pengungkapan kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti, diantaranya berupa paket narkotika jenis sabu dengan berat total 192 kg, kendaraan roda 4 hingga alat komunikasi. Pada tanggal 8 April sekitar jam 3 pagi kita mengamankan seseorang dengan barang bukti narkoba berupa sabu seberat 192 kg yang saat ini kita masih melakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku lain yang potensi melakukan bantuan terhadap tindakan tersebut. Hari ini kami juga melakukan Combined Service dengan seluruh jajaran di Narkoba Polda. Kami akan lakukan penguatan terhadap mitigasi pengembangan pemberantasan narkoba dari arah supply sampai demand yang harapan kami dengan peningkatan hard approach dalam rangka peningkatan Gakum, mudah-mudahan ke depan sesuai dengan asta-cita dari Bapak Presiden, Polri dapat melakukan penanggulangan narkoba lebih meningkat. Ini memang jaringan Malaysia dan Indonesia, tersangka masih kami interogasi, kami belum bisa memberikan keterangan lebih karena kan perlu teknik-teknik lain ya untuk mendalami ini. Modusnya mereka menjemput barang itu dari tengah laut, kemudian sampai di darat, mereka melakukan deception, teknik-teknik mereka lah, sampai tim kita masih bisa menemukan itu. Dilakukan pengejaran, sehingga pelaku menabrak salah satu truk, ya alhamdulillah tidak sampai meninggal dunia, sehingga kita bisa melakukan upayanya sih, terkadang mereka sampai berupaya maksimal mungkin sampai penghilangan nyawa sendiri mungkin kan. Karena barang yang dibawa kan cukup banyak, signifikan tuh rekan-rekan. Seandainya menemukan informasi yang sekiranya itu cukup memberikan bantuan pada Polri, kami cukup welcome untuk menerima bantuan dari masyarakat, terutama informasi. Terkait kasus ini sebagai upaya berperang dan menuntaskan masalah narkoba dari semua lini mulai dari hulu sampai dengan hilir, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri terus melakukan pengembangan terhadap jaringan dan pengejaran 2 DPO berinisial F dan R, serta menuntaskan penyidikan perkara. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Setelah 2 pekan buron, 7 pelaku penyerangan warga itu akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Salah satu pelaku bahkan ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di Sidoarjo. Rekaman CCTV menunjukkan terjadinya penyerangan oleh komplotan pemotor terhadap FR, warga Jalan Patimura, Kota Jombang beberapa waktu lalu. Para pelaku yang melakukan konvoi tiba-tiba mengejar korban yang berpapasan di Jalan Dr. Sutomo, Kota Jombang. Para pelaku ini kemudian mengeroyok dengan memukuli korban beramai-ramai. Setelah mendapat laporan dari warga, polisi akhirnya berhasil menangkap 7 orang pelaku pengeroyokan.
Namun setelah dilakukan pemeriksaan, yang ditetapkan sebagai tersangka hanya 4 orang saja. Polisi beralasan 4 orang ini melakukan pemukulan secara langsung terhadap korban, sementara 3 anggota gangster lainnya hanya berjaga di lokasi. Kasat Reskrim Polres Jombang Polda Jawa Timur AKP Margono Suendra menjelaskan setelah mendapat laporan dari korban, personil yang melakukan penyelidikan berhasil menemukan FW, salah satu tersangka saat sedang bersembunyi di daerah Sidoarjo. Dari pengakuan FW itulah, polisi akhirnya berhasil menangkap 6 tersangka lainnya. Kepada petugas, para tersangka mengaku menyerang korban karena merasa dendam dengan kelompok lain. Kejadian atau video viral yang terjadi terkait penganiayaan, yang mana kami telah mengamankan 7 orang. Sebelumnya 7 orang, setelah kami lakukan pendalaman, ternyata dari 7 orang tersebut, 4 orang itu melakukan penganiayaan. Ada yang mukul sekali, ada yang mukul 2 kali. Ya, jadi memang sudah kita tuangkan dalam BAP, dibuktikan dengan pengakuan juga dengan hasil visum bahwa ada kekerasan. Jadi 4 orang ini merupakan pelaku utama melakukan pemukulan terhadap korban, dan juga 3 lainnya kami tetapkan sebagai saksi. Namun tidak menutup kemungkinan apabila memang ini kita dalami ada pemukulan, maka kami akan tetapkan tersangka. Kami mengamankan salah satu dari mereka ini yang melarikan diri ke Sidoarjo. Kami mengamankan salah satu, setelah itu baru kami kembangkan menjadi 4 orang, namun 7 orang yang kami amankan terlebih dahulu. Pada dasarnya ada salah satu dari mereka ini punya dendam, terus ingin mencari, ya. Jadi pada saat dia konvoy, dia melihat ada temannya ini menendang salah satu pengendara, jatuh dan langsung turun melakukan penganiayaan. Yang dianggapnya adalah bisa membalas dendamnya. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam akan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tim Humas Polres Jombang Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Pelalawan kembali menunjukkan kinerja gemilang. Dalam waktu singkat, 2 kasus besar yang menggemparkan masyarakat berhasil diungkap secara tuntas. Kapolres Pelalawan AKBP Afrizal Asri memimpin langsung konferensi pers di Aula Teluk Meranti, Mapores Pelalawan pada Kamis 10 April 2025, didampingin Kasat Reskrim Itu I Gede Yoga Eka Pranata dan Kasat Narkoba Ibtu Haryanto Aleksinaga. Kasus tragis bermula dari aksi main hakim sendiri oleh sekelompok warga di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam. Seorang pria bernama Rosman Halawa, berusia 21 tahun, warga Desa Kesuma, meninggal dunia setelah diduga dianiaya secara brutal oleh 6 orang tersangka. Peristiwa terjadi Minggu malam 6 April 2025 di Jalan Koridor PT RAP, kilometer 53. Keenam tersangka berinisial JM, LS, AA, RD, ABR, dan SE ditangkap secara bertahap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Pelalawan dan Polsek Langgam. Motif sementara adalah emosi sesaat dipicu keresahan warga atas maraknya pencurian. Para tersangka nekat menganiaya korban yang dituduh mencuri 2 unit handphone. Namun aksi mereka berujung petaka dan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dalam pengungkapan kedua, Polres Pelalawan juga sukses mengamankan pengedar narkoba jenis sabu yang beraksi di Kecamatan Langgam. Kasus ini mencuat setelah viralnya video yang memperlihatkan bong alat hisap sabu dan botol miras ditemukan di ruang kelas TK Negeri Pembina. Bermodal informasi dari warga, tim Satres Narkoba dipimpin Ibtu Haryanto Aleksinaga bergerak cepat dan mengamankan tersangka. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 5 paket sabu, sendok sabu dari pipet, plastik bening klep merah, serta handphone Oppo milik tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Yunto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berat. Dari tim Polres Pelalawan Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Trans Jawa, tepatnya di kilometer 332 jalur B di wilayah hukum Polres Pekalongan. Sebuah mobil Honda BRV bertabrakan dengan bus penumpang.
setelah melawan arah di jalur cepat. Insiden tragis ini mengakibatkan 1 orang tewas, korban luka dan kerugian material. Bagaimana kronologi lengkap kejadian ini? AKP Roni Hidayat Kasatlantas Polres Pekalongan akan memberikan informasinya berikut ini. Jadi saya bersama Kanit Gakumur Pekalongan izin menyampaikan kronologi terjadinya kecelakaan di kilometer 332 akses tol jalur B. Jadi kita dapati untuk informasi awal di lapangan ada mobil BRV melintas dari arah timur ke barat, kemudian singgah di rest area 319. Sampai di rest area 319 diduga pengemudi BRV tersebut kembali keluar, namun melakukan upaya tidak menuju jalur semestinya, namun kontraflow atau melawan arah di jalur 2. Saat melintas kurang lebih dari KM 319 sampai dengan 332 sekitar 13 km dari arah timur datanglah bis namanya bis Fransindo ya, yang dikemudikan oleh saudara Daniel berasal dari Gresik, tujuan arah barat, sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Dari kecelakaan tersebut kita dapati di lapangan 1 orang meninggal dunia, yaitu penumpang dari mobil BRV atas nama Muhammad Hadiansyah. Kemudian untuk pengemudi BRV kita bawa ke rumah sakit, masih dalam penanganan medis dengan indikasi luka kepala berat, kemudian ada beberapa bagian tubuhnya yang mengalami. Kapolsek Pangandaran, Polres Pangandaran, Polda Jawa Barat melaksanakan pengamanan dengan sepatu roda untuk pastikan keamanan wisata di Pantai Pangandaran. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.